kemarin kita kan masih ini ya masih kan biasanya kita komunikasi dulu. Ini komunikasi sudah dilakukan, pembicaraan udah dilakukan, tapi masih belum gitu. Berarti, tapi kita butuhkan gitu. Berarti peluang buat main di round 3 awal sulit atau gimana? Masih memungkinkan, kan masih 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi mudah-mudahan bisa dapat kita pemain-pemain yang dibutuhkan gitu. Bicara-bicara non formal gitu, belum bicara secara utuhnya belum gitu. Apalagi? Enggak bang, tapi sebenarnya peluang-peluang nama besar seperti Kevin Dish, Emil Odero itu seberapa besar nih bang? Emil sih agak berat juga ya, jujur gitu agak berat. Ya kita masih berharap Martin Paes lah ya. Martin Paes juga oke. Kevin Dix ya bisa juga gitu. Ya kita di naturalisasi lagi kita minta, ada beberapa kita minta dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumen lagi kita minta, lagi lihat detail-detailnya dokumennya, kelengkapannya, biar tahu kita mana yang proses. Kan kalau Jens River kan udah ya, tinggal disumpah, habis itu proses udah beres. Nanti ada berapa lagi? Kalau yang U20 itu lebih cepat ya bang proses? Apa sama aja? Sama aja, nggak ada bedanya, sama juga. Bang kemarin Justin Hamner sempat bilang kalau misalkan ada tuh pemain yang baru mau gara-gara setelah lolos itu, gimana itu bang? Ya nggak apa-apa juga lah ya. Justin juga kan biasa ya, dia merasa Allah lu dulu nggak mau, sekarang mau lu. Ya kita inilah. Artinya dia juga, rasa ininya tinggi juga udah kan. Rasa kebanggaan dia tinggi banget loh. Artinya sekarang pemain naturalisasi kita pun, nih pemain diaspora kita ini pun udah bangga bisa main di Indonesia. Itu satu poin penting itu. Jadi dia bukan merasa seperti inilah gitu ya, main di mana gitu, enggak gitu. Bangga dia sekarang. Lini depan jadi problem. PSSI bergerak cepat menambah kekuatan baru guna dipersiapkan ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Usai memastikan diri lolos ke ronde 3, berikut deretan pemain keturunan yang semakin tertarik bergabung skuad Garuda. Sebelum kita bahas, mohon Anda simak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita terhangat selengkapnya yang sudah kami rangkum. 냉정히 얘기하면 공격수들한테는 그렇게 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 더 분발해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. 뭐 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것이고. Kemenangan meyakinkan 2-0 timnas Indonesia atas Filipina di match terakhir grup F di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan tersebut, timnas Indonesia resmi lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tidak hanya lolos ronde 3 saja, skuad Garuda juga sekaligus mengamankan 1 tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Setelah timnas Indonesia memastikan diri lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, serta tiket Piala Asia 2027, tentu tantangan yang akan dihadapi skuad Garuda lebih sulit dari sebelumnya. Indonesia memang menjadi satu-satunya negara mewakili Asia Tenggara yang lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, yang mana peluang itu sebelumnya juga hampir digapai oleh Thailand dan Malaysia. Namun sayang, keduanya harus gugur saat pertandingan terakhir di babak 2 kualifikasi Piala Dunia. Dan hanya menyisakan Indonesia yang mewakili negara kawasan ASEAN yang hingga kini masih bertengger di perebutan tempat Piala Dunia 2026. Melihat hal itu, PSSI kini sedang bekerja dalam senyap. Sebetulnya, PSSI sudah memiliki data dan calon pemain yang akan segera dinaturalisasi untuk persiapan putaran 3 serta Piala Asia. Ada beberapa nama yang sudah semakin dekat dengan timnas Indonesia, dan kemungkinan akan segera bergabung skuad Garuda. Berikut daftar sejumlah nama pemain yang kemungkinan besar sudah bisa bergabung skuad Garuda di ronde 3, seandainya gagal di ronde 3 yang begitu sengit dalam persaingan. Jika itu terjadi, setidaknya para pemain baru sudah siap tampil melalui jalur ronde keempat kualifikasi Piala Dunia,
atau paling lambatnya sudah dapat bergabung di Piala Asia nantinya. Berikut daftar sejumlah pemain yang sudah semakin dekat dengan timnas Indonesia, selain dari Martin Paes, yang harus menunggu sidang CAS yang baru akan digelar bulan besok. Namun PSSI akan berupaya melewati semua langkah aturan, agar Martin Paes resmi dapat membela skuad Garuda. Selain dari Martin Paes yang masih dalam proses, pemain yang pertama yang semakin dekat bergabung skuad Garuda yakni Hairo Riedewal. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Hairo sempat mengatakan akan datang ke Indonesia pada akhir bulan Mei, yang mana di bulan Mei sendiri, sudah padat agenda dan kesibukan berbagai turnamen. Selain itu, Hairo juga memiliki kesibukannya sendiri. Hingga saat ini, PSSI masih belum mengumumkan soal agenda naturalisasi Hairo Riedewal, sebab kedatangannya ke Indonesia hingga saat ini juga belum terwujud. Namun ia sudah mengatakan, bakal ke Indonesia, hanya saja waktunya belum dapat dipastikan. Namun ia mengaku akan datang ke Indonesia untuk menemui Ketua PSSI Erick Thohir dan segera bersalaman, serta menyerahkan berkas yang dibutuhkan. Dalam hal ini jauh sebelumnya, Hairo mengaku tertarik menjadi bagian dari skuad Garuda, dan menolak tawaran bergabung timnas Suriname. Hanya saja, Hairo mengaku belum bisa ke Indonesia. Selain itu, PSSI juga ingin bekerja secara tertutup. PSSI belum akan mempublikasikan perihal proses naturalisasi sebelum pemain tersebut datang sendiri dan bersalaman langsung pada Ketua PSSI. Melihat progres timnas Indonesia sejauh ini sangat baik. Apalagi Indonesia dipastikan akan memiliki agenda turnamen yang sangat padat, mulai dari lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, ASEAN Cup, Piala Asia, serta ajang uji coba guna mendongkrak ranking FIFA. Ada kabar yang beredar bahwa Hairo akan datang dalam waktu dekat ini, sekaligus memastikan diri langkah skuad Garuda di ajang internasional lainnya. Selain Hairo Riedewal, ternyata kabar terbaru dari Ole Romeni kembali mencuat. Setelah Indonesia memastikan diri meraih 1 tiket ke putaran 3, sekaligus lolos Piala Asia, PSSI mengungkapkan rencananya untuk memberi izin Sintayong berburu pemain keturunan Grade A di Eropa. Ole Romeni sendiri mengaku sedang mempertimbangkan secara matang untuk bergabung skuad Garuda di putaran 3 dan Piala Asia edisi berikutnya. Hingga saat ini, komunikasi antara Ole Romeni dan sahabatnya, yakni Ragnar Oratmangun, masih berjalan. Dan kabarnya, Ole semakin tertarik untuk ikut serta memperkuat timnas Indonesia untuk memperkuat lini depan di ronde 3 atau ronde 4, dan memperkuat timnas Indonesia hingga lolos ke Piala Dunia 2026. Walau kabar terbaru tentang Ole belum dipublikasikan langsung oleh PSSI, namun melalui beberapa sumber, salah satunya berita itu diungkapkan langsung oleh Ragnar Oratmangun. Dia mengatakan, Ole semakin dekat dan semakin tertarik bergabung timnas Indonesia, hanya saja menunggu waktu eksekusinya dari pihak PSSI. Selain itu, PSSI juga mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya, mempertimbangkan seberapa besar keinginan sang pemain ingin bela Merah Putih. Salah satunya Ole Romeni dan beberapa pemain lain Grade A yang masih dalam lingkup radar PSSI serta Sintayong. PSSI tidak hanya berfokus pada 1 atau 2 pemain saja. PSSI juga mempertimbangkan seberapa besar kecintaan pemain tersebut pada tanah leluhurnya, yakni Indonesia. Selain dari itu, PSSI juga mempertimbangkan sesuai kebutuhan tim. Sebab, beberapa waktu terakhir, sangat banyak pemain keturunan yang menunjukkan ketertarikannya bergabung timnas Indonesia. Salah satunya, pemain yang juga sudah sangat dekat dengan timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix. Bahkan dalam pengakuannya, dia membantah jika restu orang tua jadi hambatannya bergabung tim Merah Putih. Hingga saat ini, PSSI pun masih berkomunikasi dengan Kevin Dix, dan menunggu progresnya. PSSI juga mempertimbangkan kebutuhan tim. Untuk saat ini, Sintayong sedang berfokus pada pemain depan untuk dipersiapkan di ronde 3. Dari banyaknya sejumlah pemain berdarah Indonesia, yang ternyata juga mengantri dan mengaku semakin tertarik bergabung skuad Garuda, semua itu tak terlepas sebab, kini progres timnas Indonesia semakin membaik, di samping prestasi yang semakin meningkat. Alasan lain yang membuat para pemain keturunan semakin tertarik bergabung timnas Indonesia adalah, kini skuad Garuda banyak dihuni pemain yang juga menjadi rekan pemain keturunan lain di Eropa. Dan berita terhangat baru-baru ini, melalui Sintayong, PSSI bersepakat akan terus menambah stok pemain keturunan, guna dipersiapkan jangka pendek hingga jangka panjang, selain untuk dipersiapkan di ronde 3, juga untuk menggenjot ranking FIFA Indonesia, hingga minimal mencapai 100 besar dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini,
Agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.